ya Tuhan yang Maha Mengetahui. Limpahkanlah kepada kami min azwajina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 48 Palembang. Yang saya hormati ibu-ibu wakil Kepala Sekolah SMP 48 Palembang. Dan tak lupa rekan-rekan guru hebat yang selalu saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan ridhonya jualah hari angkatan ke-10 untuk menyampaikan materi kita hari ini. Materinya berjudul tentang budaya positif. Nantinya tentulah kita tahu tentang budaya positif. Tapi sebelum saya bercerita tentang budaya positif, saya mau kasih yel-yel dulu biar terus semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi kalau saya ngomong SMP 48 Palembang, guru-guru jawab ya, hebat gitu ya. Jadi kita 3 kali. SMP 48 Palembang hebat. Ya, terakhir baru kita sebut kita ucapkan SMP 48 Palembang luar biasa. Oke? Kita mau kita implementasikan kalau bisa di sekolah kita, tapi mau mulai dari diri kita dulu. Kalau dari diri kita sudah tidak semangat, bagaimana anak didik kita mau semangat? Oke? Oke. Mulai ya. 1, 2, 3. SMP 48 Palembang hebat. SMP 48 Palembang hebat. SMP 48 luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Khususnya itu di sekolah. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang budaya positif, itu pasti yang ada di dalam pikiran kita sudah menerapkan itu budaya positif. Hanya saja kita kadang-kadang tidak sadar. Nah, apalagi buang sampah. Buang sampah, good, Ibu Sarita. Apalagi kira-kira? Pakai baju sesuai atasan. Oh, bagus, betul. Kita ini sudah ada yang 5 sampai 10 paling 5 tahun ya. Malahan ada yang sudah 30 tahun mengajar. Tapi kadang-kadang dari pikiran kita perubahan paradigma belajar itu kadang-kadang kita hanya menyampaikan itu saja. Itu kita hasilkan. Anak ya sudah menyelesaikan masalah, menyelesaikan tugas, dapat nilai, bagi rapot, naik kelas. Tapi apa yang harus kita? Ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Yang tadinya kita hanya kata saya tadi monoton, bersifat anak sebel kadang-kadang dengan kita hanya mintanya menghukum tanpa tahu apa yang ada di diri siswa. Nah, itu pemikiran ini masuk ke dalam paradigma baru, pembelajaran baru. Kasih sayang, pengen rasa diterima, itu 2 kali ya, rasa diterima, dipedulikan, terus berbagi. Ayo ini pasti semangat kan? Anak-anak kita, jangankan anak-anak, murid, kita pun kalau diajak sambil bermain pasti masuk. Coba kalau pagi-pagi itu ajak anak siswa kita itu, murid kita, itu marah-marah pagi-pagi, pastilah dia bete galau-galau sedalam kelas itu. Ya, nah ini harus kita pahami. Bertahan hidup kenapa? Itu adalah kebutuhan yang mereka harus penuhi sama seperti kita. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, coba bisa tak kalian ada tak Bapak Ibu yang bisa membedakan hukuman, konsekuensi, sama restitusi? Kesalahan anak. Kalau konsekuensi biasanya sudah disepakati dengan anak. Kalau seandainya dia tidak mengerjakan tugas, dapat tambahan tugas yang tidak mengikuti belajar dengan baik. Oke, bagus. Itu tolong motivasi. Nah, itu sifatnya hukuman. Oh, tidak usah pakai sepatu sepanjang hari ini. Hukuman. Atau mau ini, sini sepatu kau push up 10 kali. Tapi tanpa tahu cerita bagaimana anak-anak kita, pokoknya hukum. Kau tidak tahu cerita kau, pokoknya kau push up 10 kali. Ya teman, nah ini yang bahaya nih teman. Teman tuh guru nganggap kita, murid nganggap kita kadang-kadang
dia bergantung dengan kita karena dia nganggap kita santai aja. Ngapo dengan dibiayai juga. Ngapo segitiga restitusi. Terus kelas ini di dalam kelas. Jadi nanti di awal tahun ajaran baru saya ajak Bapak Ibu semua untuk menerapkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita buat di awal pembelajaran kita. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oh, ya. Nah, kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tulis kecil biar dia ingat apa dia peraturan yang dia buat. Ya. Yang ketiga sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah. Jadi kondisi kita apa di dalam kelas itu? Kalau kira-kira kita belajar menggunakan HP, nah itu kan tidak sesuai dengan kondisi sekolah kita. Itu tidak usah aktivitas. Kita ngomongnya juga kepada siswa, tidak boleh kita langsung marah-marah. Kita tanya dulu. Nah, semua orang itu boleh marah. Ibu pun kalau tidak itu marah. Nah, validasi tidak ada salah. Kamu tuh pasti punya alasan. Kenapa tidur terus dalam kelas nih kira-kira? Bu, aku nih bu, cah ini bu, aku begadang malam-malam, nolongi bapak aku jualan. Nah itu namanya kita validasi tindakan yang salah tanpa kita marah-marah. Menanyakan keyakinan. Ini menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira yang kau lakukan tadi, itu kau buat itu keyakinan kelas tadi. Kira-kira apa yang kau langgar tadi? Iya bu, aku melanggar, tidak menghormati teman. Aku tadi bu, kalau misalnya udah tetap dalam kelas, aku nih bu tidak mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya. Dia menyadari. Terus kita tanya, jadi cak mano? Nak ulangi lagi tidak kira-kira? Dia jawab lagi, udah bu, aku kalau disuruh kalian untuk lanjutnya, aku nak berhati ke pembelajarannya bu. Ya, guru hebat SMP 48 terus bergerak, terus maju untuk anak-anak kita. Oke, kenapa? Anak-anak kita adalah aset bangsa yang harus terus kita jaga. Itu kalau tidak negara itu dijajah kembali. Kenapa? Itu adalah pesan dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Anak-anak Indonesia itu adalah anak-anak yang berkualitas. Hanya saja tujuan kita kadang-kadang sebagai guru belum benar-benar melaksanakan. Mari sekarang, mulai dari sekarang tergerak dan menggerakkan anak-anak kita. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Semoga nanti kita menjadi guru, menjadi ladang pahala buat kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.